Kan kita nggak pernah tahu, kita lahir kita bakal jadi cakep atau jelek, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kita akan cacat atau enggak, kita nggak tahu. Tapi orang tuh dengan gampangnya gitu, aku lihat di mana-mana ngehina fisik orang gitu loh. Sorry ya, aku jadi emosional. Kayaknya aku perlu tisu. Halo semua, ketemu lagi sama Desi. Hari ini aku mau cerita kenapa akhirnya aku bikin YouTube juga. Mungkin ada di antara teman-teman yang udah pernah main ke blog aku. Jadi dulu aku memang blogger ya. Aku nulis blog karena aku ngerasa itu lebih nyaman buat aku, karena kan kalau ngeblog itu nggak perlu kelihatan muka ya, juga nggak perlu kamu rapi-rapi dan sebagainya lah, kalian tahu gimana. Tapi lama-kelamaan itu blog itu udah nggak terlalu diminati ya, orang-orang udah nggak terlalu minat baca. Jadi segala sesuatu semua dibikin dalam bentuk video. Kalau dulu kita cari gimana cara benerin barang ini atau cerita tentang traveling, itu kan orang baca di blog orang yang pengalaman jalan-jalan dan sebagainya. Kalau sekarang orang nyarinya di YouTube gitu. Terus alasan kenapa aku baru mulai agak serius di tahun ini, karena aku tadinya mikir panjang sih. Jadi gini, salah satu alasannya itu karena aku ngeri sama yang namanya komen-komen negatif. Kalian pasti tahu ya, kalau di internet itu kan komen tuh jahat-jahat banget gitu. Kalau yang muji ya muji banget, kalau yang ngebully banget gitu. Terus kayaknya yang komen itu gimana ya, mereka nonton sesuatu maunya tuh sesuatu sempurna gitu. Kalau mereka pikir itu berbeda dari pendapat mereka, atau mereka pikirnya orang nggak cakep, atau mereka pikir nih orang kayaknya bego atau apa gitu, mereka langsung ngehujatnya tuh gila-gilaan gitu. Aku takut di situ pertama, karena apa? Karena aku punya fisik yang nggak sempurna. Jadi aku ini punya skoliosis. Kalau kalian nggak tahu skoliosis itu apa, silakan di googling aja ya. Tulisannya biasa kok, skoliosis. Kalau bahasa Inggrisnya pakai C. Aku kasih tahu singkatnya aja. Skoliosis itu kelainan tulang belakang. Jadi tulang belakangnya itu bengkok. Bengkoknya itu macam-macam ya. Ada yang bentuknya begini, atau bahkan kayak ular, kayak huruf S, kayak macam-macam gitu ya. Pokoknya itu kelainan tulang belakang. Nah, aku punya kelainan itu, dan itu berpengaruh bukan cuma di tulang belakangku, tapi di fisik aku secara keseluruhan. Kebanyakan orang yang punya skoliosis itu pasti juga punya kelainan fisik di bagian lain tubuhnya. Aku jadi punya kelainan di wajah aku, jadi nggak simetris. Kayak rahang aku ya yang tinggi sebelah. Dan jadi itu membuat gigi aku juga miring. Terus juga tubuh aku kayak pinggang aku juga tinggi sebelah. Dan yang paling utama dari orang yang skoliosis itu adalah di bagian belakang punggungnya, di area tulang belakangnya itu ada gundukan gitu, kayak apa ya, kayak polisi tidur gitu. Nah, orang skoliosis itu di bagian belakang tubuhnya ada kayak gitu, dan besarnya gundukan itu beda-beda dari seberapa parah skoliosisnya dia. Jadi semakin parah biasanya gundukannya itu akan semakin besar. Aku ngeri banget orang akan ngebully penampilan aku, karena aku pernah ada di salah satu videoku. Aku emang baru mulai tahun ini mulai agak serius untuk bikin video. Tapi sebelumnya aku udah pernah upload video.
Tapi itu bukan video-video penting, jadi kayak sebenarnya video-video buat di Facebook ya. Jadi kayak misalnya aku lagi main sama adikku atau aku pergi kemana, aku cuma bikin video buat senang-senang selama 2 menit 3 menit. Itu aku upload di YouTube. Itu sebenarnya bukan buat apa-apa sih, buat iseng aja. Jadi istilahnya itu cuma buat tempat nyimpan video aku aja gitu loh. Nah, di salah satu videonya itu ada yang komen nggak enak gitu loh tentang penampilan aku. Dari situ aku jadi mikir, aduh gimana ya nanti kalau aku punya video, nanti banyak orang yang hina-hina aku. Jadi aku yang tadinya cuek, terus baca komen kayak gitu jadi aku jadi down gitu. Jadi aku ngerasa oh videoku nggak dihargai ya, cuma yang dilihat cuma tampilan fisik aku doang. Dan orang siapa sih yang mau punya fisik jelek? Kan nggak ada kan kita nggak pernah tahu kita lahir kita bakal jadi cakep atau jelek, kita nggak tahu, kita nggak tahu kita akan cacat atau enggak, kita nggak tahu. Tapi orang tuh dengan gampangnya gitu, aku lihat di mana-mana ngehina fisik orang gitu loh. Padahal yang ngehina juga ya belum tentu sempurna ya, juga lo nggak cakep-cakep amat juga gitu loh. Ya itu salah satu alasan kenapa aku lama banget pertimbangkan aku untuk bikin YouTube. Sorry ya, aku jadi emosional. Kayaknya aku perlu tisu. Maaf ya, aku agak emosional. Jadi gitu ya, salah satu alasan kenapa aku pikir panjang untuk bikin video. Sebenarnya aku punya YouTube itu, punya akun ini dari tahun 2006, itu udah lama banget ya. Tapi ya gitu, nggak pernah aku isi karena alasan itu gitu loh. Aku gimana sih, kalau ada nih orang kuat gitu, tapi orang itu setiap hari, setiap menit ditonjokin terus sama orang, ditendangin sama orang, lama-lama orang itu mati juga kan ya. Jadi sama aja lah kayak kita yang tadinya pede, tapi tiap hari kita dihantam sama komen-komen negatif, sama bully-bully, sama cela-celaan. Lama-lama ya kita jadi mental kita mati juga lama-lama gitu. Tapi aku pikir kelamaan kalau misalnya aku nggak bikin video, terus aku jadi nggak berkarya dong. Ide-ide yang ada di dalam kepala aku itu akan percuma aja gitu, nggak dikeluarin, nggak diekspresikan. Aku nggak tahu kenapa orang itu mudah sekali untuk ngata-ngatain orang gitu loh. Apa mereka tuh nggak mikir ya kalau ngatain orang tuh gimana perasaan orang yang dikata-katain. Kalau mereka posisinya dibalik gitu, jadi mereka yang dikata-katain, apa mereka mau? Kan enggak kan. Kalau posisinya dibalik, mereka yang punya skoliosis, misalnya skoliosis aku pindah ke orang itu, mereka juga nggak mau kan. Jadi kalau emang kalian nggak mau ngelihat muka jelek aku di video, nggak mau ngelihat gigi aku yang jelek di video, kalian nggak usah lihat video aku, skip aja. Kalau kalian ngelihat di beranda kalian ada video aku, skip aja. Kayak gitu aja gampang kan. Atau kalau misalnya kalian mikir ini orang jelek banget nih, ya udah simpen aja untuk diri kalian sendiri perasaan itu. Misalnya ini orang jelek nih, ini orang mukanya aneh nih, ya simpen aja di dalam hati kalian, nggak perlu ditulis di komen gitu, karena itu sangat menyakiti dan itu bikin orang jadi bisa bunuh diri loh. Kan banyak kan kita baca beritanya orang bunuh diri cuman karena komen-komen di internet. Sebenarnya itu bukan cuma, itu bahaya, itu sangat mengganggu mental gitu. Jadi mulai sekarang setiap ada komentar negatif tentang fisik dan sara atau apa kayak, pokoknya komentar yang negatif akan aku hapus. Karena apa ya, komentar negatif itu
cepat sekali menular. Segala sesuatu yang negatif itu cepat menular. Aku nggak mau orang-orang jadi ikut ketularan pikir-pikir segala sesuatu itu dari sudut negatifnya duluan. Jadi kalau kalian mau komentar negatif di video-video aku, lebih baik nggak usah, karena kalau kalian komentar pun akan langsung aku hapus. Ini video aku dan ini akun aku, jadi itu hak aku. Jadi seperti rumah ya, aku berhak terima siapa yang mau masuk ke dalam rumahku, kayak gitu. Oh ya, alasan lainnya kenapa aku dulu males bikin video, karena kalau bikin video itu ribet. Beneran itu asli ribet. Pertamanya kalau aku bukan konten, karena kalau konten itu sama seperti aku nulis blog, karena aku udah lama ngeblog. Jadi sebenarnya cari konten itu sama aja aku nyari ide untuk nulis blog. Buat aku konten itu nggak masalah. Yang masalah buat aku itu persiapannya untuk bikin video itu, aduh, aku mulai ngatur cahaya, aku ngatur kayak gini background dan sebagainya. Aku harus ngatur suara, belum lagi editing tuh. Kalau bagi aku editing tuh bisa berhari-hari gitu, bisa 2 hari 3 hari untuk satu video. Karena aku nggak mau ada salah atau apa kayak gitu. Dan bikin videonya juga nggak bisa sebentar ya, karena kalau salah harus diulang segala macem. Terus untuk pakaian juga kita harus mikir ya, karena kalau nulis blog itu bisa di kamar atau di ruang tamu, di mana aja, sambil tiduran kayak sambil makan. Kamu mau pakai baju atau kamu nggak pakai baju, kan nggak ada orang yang tahu ya kan. Kamu bisa sambil dengar musik, nulis, itu kan buat aku itu lebih terasa relax gitu. Cuma kalau bikin video nggak bisa gitu. Kamu harus mikir, ini kayaknya baju yang ini udah pernah aku pakai buat video sebelumnya deh. Jadi kayaknya kalau bisa nggak dipakai lagi. Terus juga kamu mikir, kayaknya mukaku terlalu berminyak deh, atau mukaku terlalu kering deh, nanti di kamera kelihatannya jelek banget, nanti dibully gitu. Terus mikir lagi, temen yang ngebantu atau seseorang yang ngebantu. Kadang-kadang kita kalau bikin video juga nggak bisa sendiri ya, kadang kita butuh partner atau teman yang misalnya kita jalan-jalan kemana, kalau sendiri kan kayaknya nggak seru ya. Nah, cari teman itu buat aku juga lumayan susah ya, karena nggak semua orang bisa berekspresi di depan kamera, itu susahnya. Jadi kita misalnya mau bikin video apa gitu, terus kita ajak teman kita, terus teman kita nggak bisa ngomong di depan kamera. Nah, ribet kan? Atau mungkin kita udah tulisin skripnya, kita kasih dia, ternyata dia juga ngapalinnya lama dan harus berulang-ulang. Nah, itu juga salah satu faktor yang bikin video itu agak ribet. Tapi ya kalau nggak ribet ya kamu nggak ngapa-ngapain jadinya, karena kalau nggak mau ribet ya kamu tidur aja ya kan. Semoga kalian suka sama video-video aku. Emang sih video aku tuh belum sempurna ya, masih jauh dari sempurna, tapi aku usahain aku akan bikin video-video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah, salam positif.